Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Luis dari Cranky Tech ID. Nah, jadi di part kemarin gue udah ngebahas tentang prosesor. Sekarang di video ini gue mau ngebahas gimana caranya kita milih motherboard. Dan jangan lupa untuk stay terus sampai akhir video karena gue akan umumin siapa pemenang giveaway RAM yang ada di video gue yang kemarin. Jadi kemarin gue udah sempat nanya-nanya sama teman-teman gue yang mereka masih awam banget masalah hardware. Jadi mereka emang kalau milih motherboard itu yang pertama gara-gara direkomendasiin toko. Yang kedua karena nyamain sama casing warnanya. Dan juga estetika. Dan terakhir karena budget. Nah, gue emang nggak menyalahkan alasan-alasan seperti ini. Cuman memang ada alasan-alasan lain atau pertimbangan lain yang lebih penting menurut gue untuk milih motherboard. Dan bahkan ketika teman-teman gue ini ditanyain masalah soket, mereka banyak yang masih belum paham. Jadi ya emang tujuan video ini dibuat untuk kalian yang masih belum paham untuk milih-milih hardware. Dan ini berdasarkan perspektif gue. Jadi kalau misalkan kalian punya perspektif lain, ya nggak masalah, nggak ada yang menyalahkan kok gitu. Jadi milih motherboard ini sebenarnya sesederhana kalian nyocokin antara prosesor sama motherboard. Jadi misalnya gue kasih contoh, AMD Ryzen kan punya soketnya AM4. Ya jadi kalian juga harus milih motherboard yang soketnya AM4 juga. Jadi ya kalian nggak bisa pakai soket AM3, FM2, bahkan soketnya Intel yang LGA. LGA aja itu ada banyak, ada LGA 1150, ada LGA 1151, ada LGA 775 dan masih banyak soket yang lainnya. Dan gue kasih contoh lagi, misalnya kalian mau pakai i7 Kaby Lake yang punya soket LGA 1151. Ya kalian nggak bisa pakai soketnya AMD Ryzen AM4. Sebenarnya kalau kalian ke toko, pasti si toko itu bakal ngerekomendasin kalian kalau misalkan kalian salah milih soket gitu. Tapi ya ada baiknya kalau misalkan kalian punya pegangan dulu lah ibaratnya daripada kalian nanti kena tipu-tipu toko. Apalagi kalian yang belinya dari e-commerce gitu. Jadi ya kalian harus benar-benar nyocokin antara prosesor sama si motherboard. Ya jadi misalnya kalian harus nyocokin LGA 1151 sama-sama LGA 1151 juga. Atau mungkin AM4 sama AM4, FM2 sama FM2, AM3 sama AM3. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa cek di websitenya si prosesor. Misalnya kalian mau lihat prosesor AMD Ryzen, ya kalian bisa lihat soketnya di websitenya AMD. Kalau misalnya kalian mau beli prosesor Intel, ya kalian bisa lihat di website Intel. Karena di website lengkap kok, ada spesifikasi soketnya dan segala macam. Kalau misalkan cuma sekedar milih soket doang, terus kenapa ada motherboard yang harganya murah sama yang harganya mahal? Nah bedanya nih biasanya tuh ada di slot ekspansi gitu. Misalnya ada gua kasih contoh, motherboard ada yang slot RAM-nya 2, ada yang slotnya 4, ada yang bisa dual graphics jadi PCIe-nya ada 2, terus ada lagi yang slot USB-nya banyak dan sebagainya. Terus kalian butuh nggak 2 slot PCIe buat dual graphics? Nah pertanyaannya ya kembali lagi ke kalian, apakah kalian butuh nanti kedepannya beli 2 VGA? Kalau misalkan ngomongin fitur ini tuh bener-bener spesifik banget di tiap motherboard. Ada yang misalnya motherboardnya bisa ada lampu-lampu RGB, terus ada yang bisa support overclocking, terus ada yang audionya bagus dan segala macam. Nah memang sebenarnya kalau ngomongin fitur ini, kalian ya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian bener-bener butuh nggak fitur-fitur kayak gini? Kalau misalkan kalian nggak butuh banget fitur ini ya kalian bisa skip dan cari motherboard yang lebih murah-murah harganya. Tapi kalau misalkan ngomongin overclocking, gue menyarankan kalian cari yang motherboardnya agak mahalan. Karena yang motherboard yang mahalan itu biasanya punya VRAM yang bagus, BIOSnya juga lebih ramah sama overclocking. Dan yang terakhir kalian cuma perlu nyocokin antara ukuran motherboard sama ukuran casing. Motherboard itu biasanya ukurannya tuh ada 3 macam. Yang pertama ATX, Micro ATX, sama Mini ITX. Nah jadi ya kalian cuma perlu nyocokin si casing ini punya form factor apa. Apakah form factornya ATX, Micro ATX, atau Mini ITX, itu aja. Biasanya motherboard yang kecil ini tuh susah banget dipasangin kabelnya. Apalagi udah kecil terus murah lagi. Nah itu udah makin susah banget ya pasangnya. Udah kecil, murah, terus habis itu casingnya juga ikutan kecil. Jadi dulu pas sebelum gua ngerti sama soal hardware itu, jadi gua dulu PC gua itu motherboardnya kecil banget. Udah kecil, terus motherboard gua murah, habis itu casingnya lu juga kecil gitu. Jadi itu susah banget dipasanginnya. Bahkan ada slot-slot atau kabel-kabel yang nggak kecolok, kayak misalnya USB 3 ada yang nggak kecolok, front panel jack yang nggak kecolok dan segala macam. Cuma ya memang kalau misalkan kalian mau bikin mini-mini PC ya memang itulah tantangannya. Jadi kesimpulannya seperti yang udah gua kasih tahu sebelumnya, kalian cuma perlu nyocokin soket antara prosesor sama motherboard, kalian perlu nyocokin ukurannya sama casing. Untuk slot ekspansi kembali lagi ke kalian, apakah kalian akan nambahin RAM, apa kalian akan nambahin VGA 1 lagi buat dual graphics. Kalau misalkan masalah fitur sih memang dari teman-teman gue yang awam yang belum begitu ngerti hardware, mereka nggak begitu perhatiin masalah fitur. Misalnya kayak audionya,
driver pendukungnya, apakah support overclock, kayak gitu mereka kurang peduli sih. Cuma memang nggak ada salahnya kalian ngelirik-ngelirik hal seperti inilah gitu. Tapi ya memang fitur-fitur itu kembali lagi ke kalian, apakah kalian butuh fitur itu atau enggak. Jadi itu dulu video tentang gimana caranya pilih motherboard. Berdasarkan perspektif gua. Kalau misalnya kalian punya perspektif lain atau mungkin pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Kalian juga bisa like dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe kita supaya terus update tentang konten-konten dari kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @krengketekid karena di Instagram kita sering bagi-bagi news, tips, dan rekomendasi-rekomendasi seputar hardware. Oh ya, sebentar lagi kita akan ngadain kontes Krengke Setup. Jadi ya kalian terus pantengin Instagram kita, nanti teknisnya dan kapan dimulai kalian bisa terus ikutin Instagram kita aja. Nanti akan gua update di sana. Untuk masalah hadiah jangan takut karena akan ada hadiah menarik lagi dari kita. Kalian ikutin aja terus. Yang terakhir gue mau ngumumin pemenang giveaway RAM di video gue yang kemarin. Selamat buat Rifki Darmawan, semoga giveaway RAM dari kita ini kira-kira bisa ngebantu mungkin buat build PC. Dan gue secara subjektif udah bacain hampir 500 komen yang mau udah masuk. Gue milih pemenang ini memang bener-bener yang butuh banget sama RAM ini. Buat kalian yang udah punya atau mungkin pengen upgrade, gue rasa kalian juga nggak butuh sama giveaway dari kita. Kalau masalah moral ya itu urusannya kembali lagi kepada pemenang dengan Tuhannya masing-masing lah. Jadi ya gitu aja video kali ini. Kalian bisa follow Instagram pribadi gue di Luis Christian SC2 dan teman gue si Jordi Leonardo O-nya 2. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.